Hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua pasal 18 ayat 1 sampai 3. Kita akan membaca secara bersama-sama ya. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu?" Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, dinyatakan di sana bahwa masih ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka atau warisan. Padahal Tuhan telah memberikan Kanaan secara penuh loh kepada bangsa Israel. Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Adik-adik, Yosua dengan tegas menegur mereka. Yosua berkata, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Wah, ternyata yang menjadi penyebab utama mengapa mereka belum mendapatkan bagian warisan adalah karena kemalasan mereka sendiri. Sementara itu, suku-suku yang lain sudah mendapatkan bagian daripada warisan. Israel itu berjumlah 12 suku. Jadi kalau ada 7 yang malas, berarti 5 yang tidak. Ini berarti juga bahwa ada suku-suku Israel yang rajin, tekun dan setia. Namun ada pula suku yang hanya bermalas-malasan. Adik-adik, berbicara tentang rasa malas, hampir semua orang loh pernah mengalaminya. Bahkan sifat malas ini sudah menyerang kehidupan orang-orang percaya. Apakah adik-adik juga pernah mengalaminya? Malas belajar, malas berdoa, malas bersekolah, malas merenungkan firman Tuhan, malas membaca Alkitab, malas beribadah, malas membantu orang tua, dan masih banyak lagi kemalasan-kemalasan yang mungkin pernah adik-adik lakukan. Kakak juga pernah mengalaminya loh. Sepertinya tidak mau mengerjakan segala sesuatu. Yang disukai hanya bermalas-malasan, bertiduran, atau bersantai ria. Kita seringkali juga melihat banyak bangku di gereja yang kosong karena jemaat mulai malas beribadah. Adik-adik, Kanaan itu berbicara tentang janji Tuhan. Karena Kanaan adalah tanah perjanjian, tanah yang memang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Jadi jika masih banyak orang yang malas, bagaimana mungkin orang itu bisa menikmati janji Tuhan sepenuhnya? Tidak ada kamusnya orang yang malas akan menikmati hasil panen yang melimpah.
Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang-orang yang rajin dan tekun, bukan pemalas. Adik-adik, banyak ayat di dalam Alkitab yang mengingatkan agar kita keluar dari zona kemalasan ini. Amsal 12 ayat 24 berkata, "Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa." Di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 18 juga ditulis seperti ini. "Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah." Adik-adik semua, banyak orang percaya yang telah mendapatkan Kanaan atau menikmati berkat dari Tuhan karena mereka memang mau membayar harga, yaitu dengan berbuat rajin dan tekun. Sebaliknya, tidak sedikit juga dari orang percaya yang tidak mendapat bagian apa-apa karena memang dia sendiri adalah orang yang malas. Malas baca Alkitab, malas melayani Tuhan, malas berdoa, dan masih banyak kemalasan-kemalasan lain. Oleh karena itu adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua untuk selalu rajin. Teruslah tekun untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan juga beribadah kepada Tuhan. Maka adik-adik semua pasti akan menerima janji-janji dari Tuhan. Terus semangat ya. Haleluya. Adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau berusaha untuk hidup rajin dan tekun. Amin.